boleh mengusulkan kalau boleh. Kok bertanya anak sama gitu ya nak? Sholat itu pujian. Pujian. Hakikat sholat itu adalah pujian. Lalu dilakukan dengan persembahan. Untuk mendapat pujian itu ada sebab. Pertanyaan, kenapa dibedakan waktunya? Kenapa jumlah rakaatnya tidak sama? Subuh aja itu salah. Kenapa ada Isya? Apa hakikat Isya yang mendatangkan pujian? Zuhur, kenapa ada zuhur? Pujian. Sekali sebulan cukup. Kenapa 5 kali sehari? Kok ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak? Kira jawab gitu, Pak. Subuh aja kenapa salahnya? Tidak payah gitu loh. Itu namanya daimun. Jadi daimun itu hadap yang tidak bermasa, ya, tiada berkira, senantiasa siang dan malam, ya. Setiap saat sama ada. Pagi adalah subuh, subuh adalah zuhur, zuhur itu isanya. Semua waktu adalah sama. Kita coba ke situ, Pak. Woi, kok lain nampak? Cenderung lu menunggu kopi subuh nampak. Baik, kalau begitu di dalam pemahaman Syekh Haji Sulaiman Tariq bin Tariq, dibahas beliau di halaman 33 tentang pemahaman pujian hakikat sholat sepanjang masa, maka dia pasti terpuji setiap saat. Sholat di level itu penyebutannya adalah sholat tidak boleh lupa, maka berdusta sekali jangan. Jadi bukan sholat mengerjakan. Sholat tidak boleh lupa, otomatis berdusta sekali jangan. Setiap lupa, dusta akan datang. Maka dosa, itulah kegelisahan jiwa. Maka nanti terakhir dari muara, sholat tidak boleh lupa, tandanya adalah mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Kita coba himpun, Pak, ya. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dia tidak durhaka kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, mengetahui diri kita. Diri kita itu dulu dalam kajian berbilang ada 4. Ya. Mana diri yang 4? Ya. Ada yang awal, ada akhir, ada zahir, ada batin. Nama diri itu insan. Insan, Pak, ya? Insan. Maka insan itu di awal, di level awal, dia disebut namanya nurani. Nurani. Nyawa. Apa nyawa? Rasa. Rasa. Maka
Di level zahir yang dicari oleh insan ini nanti, oleh tubuh, hanyalah rasa. Rasa. Senang rasa, pahit rasa. Secantik apapun wanita di bumi, yang dicari cuma rasa. Segagah apapun, contoh Pak Haji Makmur nih kan, kan dicari cuma rasa. Maka tengok foto dia main, itu rasa. Jadi Pak, foto itu wajib buat mistiknya Pak. Kalau tidak kita berlalu. Jadi saran bagi yang membuat foto, foto itu diedit kalau dapat dipoto di tingkat rasa. Mana foto di tingkat rasa? Waktu kita usia bayi. Itu mistiknya. Waktu kita bayi, semua manusia melihat senang. Kenapa? Karena dia mempunyai rasa yang belum bercampur dengan dosa. Maka orang-orang yang paham, coba Bapak Ibu lihat, coba Ibu tengok foto kawan kita yang besar itu fotonya dibuat bukan foto di usia saat ini, dimodifikasi Pak. Itu kajian mistik, kajiannya. Nanti Pak Haji Makmur kalau foto waktu tompok Bogota daun mudo, jadi begitu lewat lengket di memori itu Pak. Siapapun sebelumnya itu ingat, itu ditusuknya. Tidak ada bacaan sebenarnya mistik. Itu cara mistik. Ya, rasa. Di saat akhir nama kita rohani. Apa rohani? Hati. Hati itu kehendak. Berawal dari rasa, ada kehendak. Maka masuklah yang zahir, disebutlah tubuh, yakni insan. Itu dia tadi, insan. Lalu yang batin disebutlah rahasia kita. Apa rahasia kita? Dia Rabbani. Rabbani. Apa Rabbani? Yang mengaturku, yang melindungiku, yang memeliharaku. Dia bernama Rabbani itu ada 99. Di antara 99 yang paling sempurna dia disebut Asmaul Husna, itulah disebut dengan sebutan Allah. Jadi Rabbani, Rabba itu dia mengatur, mencipta setiap detik. Itulah kawan kita, makasih Pak Haji. Itulah yang setiap hari yang mengatur kita. Tadi Ayanda Zulni ambil baju yang warna, baju apa nama tuh Ayanda? Itu walaupun lipek paling bawah letak kain tetap dicari sebelum sampai Pak. Siapa yang memerintah? Rob namanya, yang mengatur. Maka dibuat Nabi Muhammad itu orang yang sangat jenius, orang yang sangat cerdas, seisi alam. Maka dia sangat mengerti dengan bahasa yang paling sempurna, bahasa Arab, dengan ilmu balawahnya. Ada ijab itnat al-musawah, suara hati yang diucapkan. Itu Rasulullah yang sangat paham. Maka Nabi itu masuk Islam itu langsung dibuat La ilaha illallah. Sebab tidak sama arti ilah dengan Allah. Tidak sama. Ilah bahasa ditranslate ke bahasa kita berarti Tuhan. Tuhan. Ilaha berarti Tuhan. Maka secara definisi ilaha atau Tuhan diartikan sesuatu yang disembah. Dalam pemahaman lain, sesuatu yang diyakini. Dalam pemahaman lain, sesuatu yang dipentingkan atau dianggap penting dengan sedemikian rupa sehingga kamu merelakan diri dikuasai olehnya. Itu namanya ilah atau Tuhan.
Berarti ilah Tuhan bukan zat, bukan pencipta, tapi diciptakan. Tidak sama dengan Allah. Nah, itu dia. Makanya Allah, Rabb beda. Tapi Allah dan Rabb semakna, sama mencipta. Maka siapa orang pertama mendobrak pemikiran ini? Secara cerdas dia bernama Ibrahim. Tentang konsep ini, Ayanda ingat kisah Ibrahim itu masyhur, tapi ada kecerdasan yang belum masyhur. Begitu tuanku Raja Namrud masuk ke rumah ibadah, dia temui semua Tuhan telah berantakan. Betul? Hancur, Pak. Satu utuh di pintu masuk. Lalu Namrud berkata, coba dicek. Kalau sekarang dia perintah kepada siapa nama itu, Pak? Panglima kita, ibaratnya kan, siapa yang tidak ikut berburu 2 hari yang lalu? Dicek, Pak. Ada seorang pemuda kampung kita, negeri kita yang tak berburu, Pak. Dia bernama Ibrahim. Tuduhannya pol kepada Ibrahim. Langsung diponis, Ibrahim, dikumpulkan di tengah keramaian. Kenapa kau hancurkan Tuhan-Tuhan kita dan Tuhan nenek moyang kita? Apa jawab Ibrahim? Engkau tidak adil, wahai Tuanku. Bukankah bukti itu ada di tangan salah satu Tuhan yang paling besar? Kita tanya kepadanya supaya ada keadilan. Lalu apa kata Ibrahim? Mana mungkin dia bisa memberikan pendapat? Disinilah kecerdasannya. Apa kecerdasannya? Kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat? Bukankah dia semua Bapakku yang buat? Maka Tuhan diciptakan, bukan mencipta. Bapakku yang membuatnya. Dan lebih tidak terhormat lagi, Umar sebelum masuk Islam, karena dia penguasa, dia buat Tuhan ilah itu dari roti. Kenapa kita kisah itu, Pak? Capek dia sembah, apa terjadi? Dimakannya. Maka disebut zaman jahiliyah. Kalau hidup Rocky waktu itu disebut inilah zaman paling dungu, kata Rocky. Nah, itu dia. Dungu. Jadi Tuhan ilah tidak sama dengan Allah. Maka apabila ada manusia, ya Allah, ya Tuhan kami, itu mencampurkan teh manis ini, di dalamnya ada tai kerbau. Siapa yang mampu meminumnya? Orang yang tidak berakal sehat. Maka Rasul buat stilnya, ladinu liman la aklala. Agama hanya bagi orang berakal sehat. Tapi agama bukan diakal-akal. Maka dibuat asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sama Tuhan dengan Allah. Jadi kalau kita baca di pertanyaan agama, apa terjemah? Rabba diartikan Tuhan. Tidak ketemu dia. Rabb itu yang mengatur, yang mencipta. Itu yang mengatur. Nah, dia harus ketemu kita dengannya. Nah, bagaimana jalan untuk bertemu dengannya? Ya, agar kita tubuh tidak durhaka, lakukanlah pujian. Pujian itu bahasa Arab alhamd. Betul, Pak? Alhamd. Alif lam ha mim. Maka lahir nanti dengan pujian alhamdu, ada 5 huruf. Inilah yang melahirkan kajian syariat nanti, Pak, zahirnya. Maka di Nabi sebut wasyari'atu bila hakikatil batilah wal hakikatu bila syariatul batilah. Siapa beramal hanya bersyariat, tidak masuk di hakikat, dia hampa. Wal hakikatu bila syariatul batilah. Kalau dia beramal di hakikat saja, tidak pula bersyariat, maka banyak fitnah. Maka alif ini dalam pemahaman makrifat, Pak, menurut Syekh Haji Sulaiman Tarif bin Tarif, alif itu maqasidnya adalah itulah 2 rakaat yang disebut zat dan sifat, lahirlah subuh.
maka subuh itu 2 rakaat. Apa dia? Kenyataan nyawa pada itu disulbi. Zat dan sifat. Apa zat dan sifat? Kalau dalam masalah ekonomi, terjual dulu baru berniaga, itu zat baru sifat. Kalau di dunia akademis, siap dulu baru selesai, lahirlah arsitek. Itulah subuh 2. Kok lain kijau mata nampak Tuhan? Zat dan sifat. Zat dulu baru sifat. Kenyataan nyawa tu rasa disulbi. Apa di kajian fikihnya? Tidak boleh kita duduk dimanapun kalau tidak akan mendatangkan pujian. Itu hakikat salat subuh. Apapun tempat duduknya, wajib yang terpuji. Kalau tidak akan terpuji, berarti belum subuh dia lagi. Itu dia mana dia? Nyaman. Itu dia. Jadi zat dulu baru sifat. Kalau berdagang, terjual dulu baru berniaga. Pasti. Kalau mencalik lah duduk, kita baru ikut. Pasti itu. Jadi jelas. Jadi di situ tidak ada cerita. Pasti hukum. Hakikat. Itu yang disebut lahir di waktu syariat yang namanya subuh. Makanya subuh itu 2 rakaat. Masuk lam. Alham. Lam. Sebelum ha. Lam itu 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat di tubuh? Yang 2 itu adalah zat dan sifat. Yang 4 itu adalah 2 mata dan 2 telinga. Maka zahirlah disebut di kajian syariat zuhur. Maka kenyataan nyawa ada pada pusat. Pusat tengah-tengah. Maka haram mata melihat, haram telinga mendengar, kalau kan tidak mendatangkan pujian. Maka nanti apabila mata tidak melihat yang terpuji, maka 2 jengkal di atas pusat tidak akan terjaga, dan jadilah titik kelemahan pada manusia. Dan 1 jengkal di bawah pusat tidak terjaga, jadi kelemahan pada manusia. 1 jengkal di atas pusat juga kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi dari atas pertengahan, 2 jengkal, sejengkal Pak, kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi kelemahan pada manusia. 1 jengkal lagi kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan pada manusia. 1 jengkal kelemahan manusia. Kelemahan manusia. Makanya orang di dunia silat perkelahian yang dijaga itu Pak, ini kelemahan, ini dijaga kelemahan, ini dijaga, ini kena sedikit hilang. 1 jengkal ini dijaga, tersentuh sedikit kosong, udara di paru lewat dia, maka disebut angin duduk. Allahumma inni a'udzubika mirhil ahmar waddamil aswad waddamil akbar. Angin duduk. Makanya kadang salah gerak kita bisa, tidak pas, mati kita langsung. Kenyataan. Jadi mata, telinga wajib yang mendatangkan pujian. Kalau tidak, belumlah kita sebenarnya zuhur. Jadi kalau sholat zuhur zahir yang aktif kita lakukan tidak menjamin tanha anil paksa bermungkar, maka tidak dapatlah pujian. Itu yang pujian itu. Itu pandangan hakikat baik. Ha, alham, alif, lam, ha. Ha 4 rakaat. Mana 4 rakaat tubuh itu? Itulah 2 tangan dan 2 kaki. Kenyataan syariat zahirlah asar. Kenyataan nyawa ada di hati. Nyawa itu rasa hati Pak ya? Ada di hati. Apa hati? Kehendak.
Maka jangan lakukan kehendak hati itu, gerakan tangan kalau tidak akan mendatangkan pujian, berjalan kaki kalau tidak ke tempat kepujian. Ini tangan kok Pak berdasarkan kehendak hati itu Pak. Minumnya siapa yang diperintah Pak? Tangan ambil. Ambilnya Pak. Nah, buka tentu ini, buka ini Pak. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Pak. Itu kehendak sini. Tidak boleh dia bergerak kalau kan tidak terpuji. Tidak boleh dia melangkah kalau bukan akan terpuji. Itu yang asal sesungguhnya. Itu yang mendatangkan salat tanha anil fahsya wal munkar. Kalau dilarangnya Pak, tapi di kalimat mencari dalil mengokohkan diri, sekali-sekali, ini masalah Pak, terjebak dosa. Sekali lah 3 bulan mah. Terjebak dosa. Itu yang disebut. Jadi subuh, zuhur, asar. Mim, mim itulah 3 rakaat ya, yang lahir di waktu syariat disebut maghrib. Mana yang 3 rakaat itu? 2 hidung dan 1 mulut. Maka kenyataan nyawa ada di jantung. Maka selama masih suka menyindir kawan, ulun sholat maghrib dulu ya Pak. Ulun maghrib ya. Mencium. Makanya di kajian fikih, di kajian awal bab istilah ya. Sunat muakkad berkumur-kumur. Betul. Sunat muakkad memasukkan air ke dalam hidung. Apa sunat memasukkan air dalam hidung? Masuklah bau-bau surga, keluarlah bau-bau neraka. Maka selama kita aktif dan sampai di pemahaman itu pujian, tidak akan pernah kita tinggal di tempat yang kumuh dibuat. Itulah sunat maghrib. Maka kata-katanya pujian menyelamatkan. Begitu juga penciuman. Tapi kalau masih bersyariat lain Pak, berhakikat tidak, maka sholat tetap aktif. Datang kawan sekali ke majlis taklim di kecenya, ikan puyuh lama dari bulunya nyokampar Pak. Ikan puyuh di mana lo tahu? Di Boncah. Nampak kawan berbodak di kecenya, lama asal gua kundur kecenya. Alun maghrib Pak. Itu ada di jantung. Maka akibat tak terjaga, muaranya ke sini Pak, ke jantung. Maka orang jantungan itu kena maghrib tak selesai. Bapak tuh lagi golongan darahnya B. Datang berita, tak pas menyampaikan, kembali yang dengan tak terkendalikan rasa. Dal terakhir, alhamdulillah. 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat di tubuh itu disebut darah, daging, urat dan tulang. Itulah zahir di waktu syariat namanya Isa. Ketika itu nyawa ada di otak. Jadi perasaan yang mengatur ada di otak. Maka di kajian fikih, lahmun nabatin suti wa kanan nari aulabi. Setiap yang kita makan berproses menjadi darah. Darah berproses menjadi daging, daging pembalut tulang. Jadi setiap akal ini, kalau ibarat kita buat jalan, jangan dimainkan dengan akal jalan itu.
Kalau sedang membangun, jangan mainkan dengan akal dia. Kalau dimainkan dengan akal, maka tidak terpuji. Aturannya 1/4 bisa jadi 1/6. Apa maksudnya? Itu kan kena akal. Maka duit yang dimakan akan salah satu yang dibelikan kepada makanan. Makanan akan jadi darah, darah jadi daging. Maka tidak terpuji. Maka sentral nyawa Isa itu ada di otak. Mana yang Isa? Jaga darah, darah, daging, urat dan tulang. Makanya gemetar ya Pak. Kalau kita buat dosa itu jumpa dengan kebenaran tuh, menggigil tulang tuh lihat Pak. Menggigil tulang tuh. Nah, itu yang hakikat yang disebut daim, hadap yang tidak berbahasa. Maka kalimatnya sholat tak boleh lupa. Itulah yang tak boleh lupa. Begitu nak ambil anak yang baik, kau nak terpuji, kau nak terpuji, lakukanlah asal. Kau asal gini mah, berarti lakukanlah yang terpuji. Ibarat jumpa yo kawan, belum lagi redo, tak jadi. Tapi kalau tak sampai di level itu, tak jamin sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dan inilah sebabnya maka kajian sholat syariat menjadi diperdukan di hukum syariat. Hukum syariat. Sampai di situ dulu ya dah. Aduh, kita yang perlu perjelas. Itu dia. Kulai lama kajian makan. Kajiannya nyawa tu rasa pujian. Itu makanya kenapa waktu sholat itu dipisah-pisahkan. Ada namanya subuh, kedua rakaat, rupanya di situ posisinya zat dan sifat. Kenapa dibuat 4 rakaat maghrib? Rupanya ini yang 4 itu. 1, 2, 3, 4. Itu yang subuh. Kenapa asar itu 4? Rupanya iko yang asar. 2 tangan dan 2 kaki. Maghrib itu kenapa 3? Mana yang 3 itu iko ya. Itu dia. Kan pertanyaan, kenapa jumlahnya dibedakan? Kan sama pujian. Kenapa? Kok layaso manfaat, cuma merangkai kata dan kalam itu yang susah ya. Itulah kajian rasa. Makanya kajian hakikat dan makrifat ini sulit diceritakan Pak. Hanya bisa dirasakan. Coba Ridwan buat. Sekarang kamu mesin duyan Pak ya. Mesin duyan gini Pak. Mesin duyan. Ridwan bercerita. Karena kami sakampung ya Pak Haji Mahmud itu bercerita kami. Loh mak dia musangking dong. Iya loh mak dia baji. Tapi dia montong loh mak juga. Lalu baru 2 menit bercerita, datang orang Yaman ibaratnya. Tidak ada di Yaman itu durian. Kita bercerita enaknya durian. Enak begini. Tapi enak yang dimaksud dalam yang kita ceritakan tidak sama dengan enak yang dipahamkan oleh orang Yaman itu. Artinya yang tahu enak rasa durian mengerti itu sama-sama orang yang telah mengalami perjalanan jiwa ini. Kalau ibarat kotan ya, ketannya, ndak kotan dah yang ikut selama angin namanya, selama angin namanya. Walaupun nama berbeda, tapi rasa bisa dinikmati. Tapi perjalanan bentuk rasa tidak ada yang sama. Tergantung ketajaman kita. Pas contohnya itu Pak seperti kita nonton film Dono Kasino Indro. Ada satu adegannya, tayangannya lucu. Tanggal selananya Dono itu
Yang nonton tuh ada anak SD, ada anak SMP, ada anak SMA, ada bujang, ada gadis seken, ada bujang seken. Itu berapa? Lalu begitu kejadian semuanya tertawa, tapi tertawanya pada tingkatnya masing-masing. Betul tidak? Menurut nenek, gawat lagi bantu. Nenek itu kalah Pak. Pak Haji beda lo kalah. Yang anak SMP beda lah Pak. Ini sama kalah Pak. Tapi tidak ada yang sama. Seperti kejadian mari Pak. Tapi begitu kita rasakan, oh ini dia. Kalimat O-nya tidak ada yang sama. Itulah perjalanan jiwa. Itulah yang sholat. Keyakinan sholat tak boleh lupa. Berdusta sekaliangan. Jadi kalaulah tuntas pemahaman tidak boleh lupa, berarti setiap masa maka terjagalah, terpujilah setiap waktu. Tapi kalau sholat dikerjakan, nyendak ingat Pak ya. Waktu sholat aja ndak maliang. Siap sholat disusul strategi ini. Itu dia, itu jadinya. Oh ya mak Dayan. Aduh, kan ditanya. Mana yang dari luar aja kan duduk yang Pak nak halwat semua. Nah, sampai ke Rahul kan. Banjir ya. Tapi bisa dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah. Itu tentu haramlah. Maka sholat itu bukan lagi mengharap surga Allah, bukan lagi takut neraka Allah, tapi keadilan akan ada di situ. Tidak pantas dia terpuji setiap saat. Maka Ali berkata, tidak satupun ajaran filsafat dan keyakinan yang membuatkan dia tertolak dari surga Allah. Ya. Tidak ada. Tak ada ajaran keyakinan filsafat yang membuatkan dia tertolak dari surga Allah dan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Pasti di tempat terpuji. Surga itu tempat terpuji hanya ditempatkan oleh orang-orang terpuji. Itu dia. Karena zahirnya, batinnya terpuji. Itu dia kikatnya. Cuma payah, Pak ya. Payah. Apa yang mengalahkan? Maka di kajian fikih yang mengalahkan hawa keyakinan itu ialah nafsu. Nafsu. Jadi nafsu itu digambarkan oleh Muhammad Saleh itu dalam rahasia-rahasia agama sama dengan akar ya. Akar, tahu akar ya? Ini mimbar pedium kita ini kalau ada akar tumbuh, kita tambah papan lagi. Akar tumbuh lagi kita, tambah lagi, cari. Tidak pernah puas. Nafsu inilah yang akan mengalahkan keyakinan. Ya. Jadi kalau ibarat layang-layang, yang nafsu itu layang-layang. Lupa talinya lebih kecil dari badannya. Semakin kencang arus, semakin asik dia kiri kanan. Datang orang dari seberang, namanya disawo. Apa basawo, Pak? Basawo apa? Cini, putus dia, terkapar hanya dihempas, gelombang, kadang gitu ya. Putus tanpa arah. Lupa ya. Jadi nafsu yang mengalahkan keyakinan itu. Maka waktu proses penciptaan akal dan nafsu itu sampai dibakar 300 tahun. Barulah dia mengaku antallah wa ana dudain. Tapi akal man anta wa ana. Ya. Antallah wa ana baru dia mengaku. Akal sekali dia ngaku dia. Tapi nafsu sampai 300 kali dibakar baru dia mengaku. Engkau yang mengaturku, aku hamba. Nafsu.
Saya ada yang boleh ya? Ini dan konsultasi ya juga, dialog ya juga. Iya, iya. Jangan supaya minum bilang kantuk. Iya, benar. Ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap manusia lahir, apa laki-laki atau perempuan, pasti dia menangis duluan. Iya. Pasti. Siapa yang dia menangis? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ibu bapaknya. Mulai dia berkembang, umur sekian dia ketawa. Siapa ngajar dia ketawa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang tuanya ngajar dia ketawa. Yang dua ilmu ini Allah yang memberikannya. Yang ingin saya tanyakan, apa maksudnya dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dia memberikan dua ilmu ini kepada manusia yang lahir. Demikian Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Anda. Jadi memang pikir balam je balam, pikir punai je punai. Pak ya. Jadi kalau masuk ke kajian rasa ini, kita hidup itu dalam proses kajian hakikat, bukan setelah berumur 120 hari, tapi mulai dari maknikum. Dalam proses penciptaan manusia, di kajian disebut Adam sebelum Adam. Mulai dari Al-Ghalib, kita masih berada di atas limbik sang ayah. Terus nama sampai Lauh Mahfuz saat berada di dua mata. Terus sampai wadi udah di bawah pusat, masih saat di batang zakar. Tergantung di ujung zakar nama kita mani. Masuk ke rahim ibu, bercampur berarti sifat jamal dan jalal. Mani maknikum udah disertai ketuhanan Rabb, bukan ilah. Udah ada hayyun, udah ada samiun, udah ada basir, udah ada ilmun. Nah, itu tadi ilmu ya. Udah ada mutakallimun. Maka pendidikan itu bukan setelah lahir. Nanti lahir. Jadi satu hari saja, ya, udah hayatullah, udah hidup. Maka perjanjian baru berlaku di usia 120 hari. Apa perjanjian itu? Ya, tanggal sekian, jam sekian, durasi kesekian, kamu dicibirkan oleh kawanmu dari belakang. Sanggup? Tanggal sekian kamu berbaby, tanggal sekian engkau berlaki, tanggal sekian kau menjanda, tanggal sekian kau dirampok orang. Sanggup? Bocok kau. Yang disebut Lauh Mahfuz. Jadi udah ada semua janji. Kita tanda tangan, NOU. Yakin? Pegang amanah? Oke. Tapi begitu kita lahir ke alam zahir dengan saudara yang empat. Ada darah, ada ketuban, ada ari-ari, dan saudara kita. Kalau tidak ada saudara, tidak selamat kita. Lahir itu, wah, kenapa menangis? Kenapa tanya dia? Wah, kenapa menangis? Begitu lahir ke dunia zahir, tidak sama seperti di alam rahim kenyataan hidup. Maka yang digenggam pun akhirnya terlepas. Tidak sama. Inilah terapi sesungguhnya, pengobatan, Pak. Ini terapi sesungguhnya.
Ridwan mengalami ada seorang hamba Allah. Tak usah sebut namanya. Ya, sebut. Sudah dijanjikan tanggal sekian begini. Tanggal sekian engkau memang bersuami, tapi kau kondisi seperti ini. Sanggup lahir kita. Kalau tidak sanggup pasti gugur kita, Pak. Di usia 4 bulan ke bawah pasti gugur. Cuma mungkin awak tahu ni apa. Lanjutnya. Jadi karena kita sanggup sampai 9 bulan lahir. Kalau pol keyakinan inilah obat sesungguhnya, maka penyakit apapun di bumi tidak ada kecuali pada dirimu sendiri obat itu. Keyakinan inilah. Maka kena masih dalam kesucian. Kenapa ketawa? Di bawah usia 40 hari kita sudah berjalan di alam hidup itu. Makanya kapan perjalanan itu terhenti? Setelah 40 hari kemudian. Sebab kita sudah mulai berfungsi pol yang tidak pol berfungsi hanya akidah, tapi penglihatan udah ada. Jala samsa dia'a wal qamara. Mata berfungsi, telinga berfungsi, cuma hati yang belum. Makanya kena udah berjalan, nanti kapan dia kembali? Di usia 40 tahun. Maka kenabian itu diutus, dinobatkan, dideklarasikan di usia 40 lagi. Maka orang tua menyebut, kalaulah sampai 40 belum juga kemudian sampaikan mati ke jenah itu dunia. Jadi kelima. Jadi makanya kita jumpa dengan seseorang, zahirnya tak pernah ketemu, tapi orang itu tidak asing oleh kita. Kapan kita ketemu? Di usia suci yang masih belum ada nukta, maka hidup happy, dia tidak ada beban. Bahkan kenyataan nyawa itu sampai kadang di usia 2 tahun, maka semua waktu sama. Berpiti dan berpiti, happy. Dicibir orang, gendutnya kok lah aja. Tidak ada beban dalam hidup, karena tidak ada dosa. Lalu kenapa kita ada beban itu dosa? Nah itu dia kira-kira yang nanya. Kenapa ketawa? Karena dia masih dalam kesucian. Maka hidup tak berdosa itu tanda zahirnya tidak ada beban dalam kenyataan rasa. Makanya beban itu adalah dosa. Dari mana datang dosa? Karena tidak sholat. Ini belum lagi asar mungkin. Ini belum lagi maghrib. Mengecek. Kalau masuk bekinang mau lodiang tentu mau lodiang Pak. Tidak mengecek. Kalau tidak kamu menyindir orang. Putih elok ya orang ni. Bagaya kawan. Kecil gatal dia. Tidak bagaya tu bongak menjadul lah kau dia. Putih elok juga. Itu malah dia berarti belum maghrib lagi ya. Susah Pak ya, capek hidup. Jadi memang inilah solat tak boleh lupa. Solat tak boleh lupa. Jadi itu kira ya. Makanya kenapa ada kenapa ada menangis. Janji. Ya silakan. Kenapa Ustaz? Ya. Orang yang berlahir tadi menangis, dan dengan orang yang salatul maut mata terbelalak, itu ada pendapat yang menangis tadi Allah memfotokopikan keadaan hidup dunia ini sulit, payah dan genting. Orang yang salatul maut ia juga terbelalak matanya gitu, karena Allah membayangkan, memfotokopikan akan kesusahan hidupnya di akhirat nanti. Bagaimana pendapat ini Ustaz? Terima kasih. Untuk mendatangkan paham, tapi Allah terbebas daripada misal dan tasbih. Ya, boleh. Untuk mendatangkan paham kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh. Ya, kalau dia, makanya itu disebut pendapat. Pendapat ya. Sedangkan ada pendapat
masih belum juga kadang tergiur kita untuk ke situ, ya, untuk mendatangkan perumpamaan. Tapi Allah laisa kamitslihi syai'un. Ini untuk mendatangkan apa-apa. Ya. Mungkin sampai situ mungkin barangkali Pak ya, Yanda Ibunda. Nah, inilah pemahaman tentang hakikat atau kajian ma'rifat. Sedikit orang yang sanggup untuk hadap. Nah, sebenarnya jauh itulah yang paling dekat, dekat itulah yang paling jauh. Sama ada pagi dan siang, siang dan malam. Pandangan utama di situ adalah wahdah, suhudul bil wahdah, kasrah, suhudul kasrah bil wahdah. Pandangannya satu itu adalah banyak, banyak itu adalah satu. Maka apabila sampai di level itu, kalimatnya adalah zat Allah tajalli di setiap yang mawujud. Maka lahirlah di kajian fikih dalam Al-Quran seterullah, dimanapun kamu melihat, di situ pasti ada Allah. Tapi kalau tidak sampai kita, maka belumlah kita sholat, maka tidaklah terpuji. Ya. Asar tidak terpuji, maghrib tidak terpuji. Nampak laki hitam atau laki ganteng putih tinggi, bini pendek, hidung pesek, betul Pak? Tapi kalau nampak hadap yang tidak bermasalah ini, akan keluar di mulut, subhanallah, adil kau ya Allah. Untuk memantapkan keturunan ibu, laki panjang tinggi. Tapi kalau tidak pandai melihat, tidak sampai sholat di ini, ayo tidak pematu apa aku ya Allah. Itu dia Pak. Kalau kajian doi, kau ajak mengoke lah kamu maca, ada firman itu Pak. Ini dia yang sholat. Berarti dia zuhur, penglihatannya terpuji. Dia maghrib, tutur katanya terpuji. Maka kalimatnya akan lahir. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Itulah kalimat thayyibah, puncak dari disebut ahlakul kalimah, bermuara kepada zuhud, tanda daripada tasawuf. Zuhud, setelah zuhud dia wara, setelah wara dia qanaah. Tingkat tasawuf. Maka hakikat tasawuf menanggalkan dakwah. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. 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 Allah amin. Nya gini payah nyawin amin Bapak. Konai jawab deh. Nah, pernah calon presiden itu 3, Pak, betul enggak? Kena 3 yang kemenang pasti satunya Pak. Nah kalah kok ada 3 kok Pak? Yang kecil kampanye. Kan enggak, ada satu loh Pak. Hanya bertiga saya itu pasti satu yang menang. Dua akan kalah. Ya. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.